Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun berada, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kali ini adalah menghormati kedua orang tua kita. Islam mengatur kehidupan manusia mulai dari kecil sampai dia besar. Dan Islam mengatur kehidupan kita mulai dari ketika kita berhadapan di meja hidangan sampai di medan perang. Semua diatur dalam agama Islam. Salah satu di antara yang senantiasa yang mesti kita terapkan adalah menghormati kedua orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua adalah mereka yang pernah kita tumpangi rahimnya. 9 bulan 10 hari kita di rahimnya. Lepas itu kita dilahirkan meregang nyawa. Di antara dua pilihan, antara hidup dan mati. Itulah yang mereka rasakan. Maka hari ini kita sebagai anak mesti kita berbuat baik pada mereka. Pertama, yakni adalah senantiasa membahagiakan mereka. Saya teringat dulu ada kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama adalah Alqamah. Alqamah adalah orang yang senantiasa sering sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan tidak pernah satu pun beliau ketinggalan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Melakukan haji umrah, Alqamah sering. Bahkan jihad fisabilillah, Alqamah sering ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi ada satu kisah yang membuat diri kita ini terperanjat. Bagaimana? Ketika di akhir hayat Alqamah, dia tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebutkan, lakinu mautakum la ilaha illallah, wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Maka diajarkan Alqamah, dia tak mampu mengucapkan. Apa yang membuat para sahabat heran di kala itu? Karena Alqamah ini sering dengan Rasulullah. Singkat cerita, ternyata Alqamah memiliki seorang ibu. Maka ditelusuri apakah Alqamah ada konflik dengan ibunya. Ditanyakan kepada istrinya. Memang betul Alqamah ada konflik dengan ibunya. Suatu ketika ibunya pernah merasa sakit hati kepada Alqamah. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, silakan kalian datang kepada ibunya Alqamah. Sampaikan pesan kepada ibunya bahwa Alqamah sedang nazak. Nazak itu sahabat semuanya dalam menghadapi sakaratul maut. Maka ibunya tidak mau datang menengok Alqamah. Ini perlu kita ingat. Yang kita masih punya ayah, punya ibu. Ingat, bagaimana dulu Alqamah susah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka 3 kali sahabat-sahabat datang menengok Alqamah. Ibunya tidak peduli. Tapi pada akhirnya sampai juga ke telinga ibunya bahwa pesan Nabi, silakan kalian kumpulkan kayu bakar. Maka kita bakar Alqamah. Mendengar ucapan itu, ibu yang dulu terasa sakit hati, maka di saat itu berubah. Ada perasaan kasihan, iba. Akhirnya dia datang menengok Alqamah, dia maafkan Alqamah. Setelah itu barulah Alqamah bisa mengucapkan La ilaha illallah. Alqamah meninggal dalam keadaan baik. Apa yang dapat kita petik, sahabat-sahabat sekalian semuanya? Ketika kita sudah berkeluarga, kita punya istri, punya anak, jangan pernah kita utamakan istri kita.
Ibu kita pedulikan dia. Ibu kita utamakan dia. Jenguk dia. Karena selama ini mungkin dia rindu kepada kita. Lama berpisah. Dia tidak banyak berharap kepada kita. Dia hanya menginginkan kita bisa menengok dia sebulan sekali. Maka mereka akan bahagia. Maka bakti kita kepada ibu kita adalah satu hal yang wajib. Mari kita muliakan ibu kita. Mereka dia sudah tiada, doakan mereka, Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membahagiakan ibu, membahagiakan ayah kita di saat kita masih ada. Banyak cara orang membahagiakan ibunya. Bagaimana dulu kisah-kisah Uwais Al-Qarni. Dia seorang yang tidak punya apa-apa, tapi dia mampu mengantarkan malaikat makhluk Allah yang ada di langit. Kenapa? Karena dia membahagiakan, memuliakan ibunya. Mari kita muliakan ibu kita. Doa mereka sangat kita harapkan. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini mampu membuat hati kita tergugah, mampu mengingatkan kedua orang tua kita. Sayang kepada istri silakan, tapi jangan lupa sayang kepada ibu dan ayahmu yang pernah engkau lupakan. Karena kita terlahir dari rahim seorang ibu. Mungkin tausiah yang singkat ini banyak saya sampaikan. Karena mengingat sosok seorang ibu, sosok seorang ayah, membuat hati batin kita tak sanggup berkata. Saya doakan, mudah-mudahan sahabat dimanapun berada, yang masih punya ibu sehat ibunya. Yang masih punya ayah, semoga Allah sehatkan keduanya. Dan disehatkan keluarga. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah di dunia bersama, di akhirat kelak pun kita bersama dengan kedua orang tua. Terima kasih sahabat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat tausiah yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.